SMP kali ini ya. Belajar di RRI, satu program spesial dari RRI di seluruh Indonesia. Ini mengajak Bapak dan Ibu guru dari berbagai jenjang pendidikan, dari berbagai sekolah, dan akan mengajar secara daring, secara online ya, dengan banyak mata pelajaran, banyak materi juga yang akan dibagikan setiap harinya. Nah, untuk sahabat kreatif, untuk teman-teman yang tinggal di Semarang, ini bisa dengerin di 95,3 FM kalau ada radio, ya, atau mungkin bisa nonton juga di live YouTube di channel RRI Semarang. Itu ada kolom live chat juga di situ. Jadi silakan kalau pengen tanya, mungkin ada yang tidak begitu paham atau ada yang kurang paham, mau ditanyakan boleh, silakan. Mau absen juga boleh, sebutkan nama, terus juga sebutkan sekolah dan kelas berapa ya. Nah, untuk belajar di RRI kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel ya. Pertidaksamaan linier satu variabel mata pelajaran matematika, dan yang akan mengajar kali ini adalah Ibu Fitriani SPD dari SMP Negeri 23 Semarang. Halo, selamat pagi Ibu Fitriani. Selamat pagi Mas. Bersama Mas siapa ini? Saya Aris Ardian, Ibu. Oke, segar sekali Mas pagi hari ini. Kelihatan ganteng ini. Ya, saya pakai masker gantengnya. Kalau lepas masker tidak begitu ganteng, Bu. Begitu ya Mas, ya. Ibu Fitriani, ini panggilan di sekolah Ibu Fitriani begitu atau bagaimana? Ibu Fitri. Ibu Fitri ya. Ibu Fitri. Ibu Fitri sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Mas juga ya. Mas siapa tadi, saya kok agak lupa lagi. Aris. Namanya terlalu panjang. Aris. Oh, Mas Aris ya. Mas Aris juga sehat-sehat semua ya Mas, satu keluarganya. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ini Ibu Fitri berarti posisi di sekolah atau dari rumah? Ini posisi di sekolah karena masih ada jadwal daring ya Mas ya, yang 50% belajar di sekolah dan 50% belajar di rumah. Oke, jadi di SMP Negeri 23 ini 50% belajar dari sekolah, tatap muka, 50% sisanya masih daring begitu Ibu ya? Betul Mas. Oke, nah silahkan, ini sepertinya sudah ditunggu teman-teman di SMP Negeri 23 dan juga tidak hanya di SMP Negeri 23 Ibu yang dengerin, pasti ini dari sekolah-sekolah yang lain juga ikut bergabung. Jadi monggo Ibu Fitri boleh memulai pelajaran kali ini tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Silakan Ibu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak hebat. Sehat-sehat semua ya anak-anak Indonesia. Juga kepada Bapak Ibu pendamping yang ada di sekolahan, juga selamat mengikuti PJJ pada hari ini, juga kepada orang tua atau Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Sebelum sampai ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fitriani SPD, pengajar matematika di SMP Negeri 23 Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar materi pertidaksamaan linier satu variabel. Baik anak-anak, kita langsung pada materi. Ini. Share screen ini. Bisa kelihatan, Mas? Belum keluar materinya, Ibu. Oh iya, sebentar ya, Mas ya. Jadi ini nanti akan dibagi materinya untuk sahabat kreatif dan teman-teman biar lebih mudah untuk menangkap pembelajarannya, bisa sambil membaca materinya. Nah, ini sudah keluar, Ibu Fitri. Iya. Terima kasih. Anak-anak silahkan bisa menyiapkan catatannya, kemudian nanti apabila dirasa masih belum jelas bisa tanyakan via chat. Begitu ya anak-anak. Baik, untuk materi sudah bisa dilihat ya Mas ya? Sudah Ibu, sudah keluar. Oh iya, terima kasih. Mari bersama-sama untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan materi pertidaksamaan linier satu variabel. Baik anak-anak, masih semangat ya, harus semangat untuk mengikuti. Kita mulai materi kita pada pagi hari ini yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya, apa itu pengertian pertidaksamaan linier satu variabel? Adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi pada variabelnya 1. Contoh,
A, 2X dikurangi 5 kurang dari atau sama dengan 12. Jelas ini kita lihat memuat satu macam variabel, yaitu variabel X, dan pangkat pada variabelnya, yaitu pada X-nya ini berpangkat 1. Kemudian dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Contoh selanjutnya, 5P ditambah 8 lebih dari 2P dikurangi 12. Nah, meskipun ini di ruas kiri dan di ruas kanan ada variabel P, tetapi kita ingat pada saat belajar persamaan ya anak-anak. Nah, bahwa P meskipun ada di ruas kiri dan ruas kanan itu satu macam variabel yang sama. Jadi itu termasuk juga pada persamaan linier satu variabel, di mana pangkat pada variabelnya yaitu P1, pangkat tertingginya 1. Oke anak-anak, sampai di sini sudah bisa dimengerti apa itu pengertian persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, nah ini pada materi yang lalu kalian juga sudah belajar materi persamaan linier satu variabel. Di sana kalian juga sudah dapat menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Pada materi pertidaksamaan linier satu variabel di sini juga ada penyelesaiannya. Nah, sekarang mari bersama-sama diikuti penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Apa itu pengertiannya? Penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel adalah bilangan pengganti dari variabel bentuk pertidaksamaan linier satu variabel tersebut, sehingga nanti apabila disubstitusikan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, di sini langkah-langkah. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel pada dasarnya anak-anak sama dengan pada saat kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Hanya saja, nah ini yang perlu menjadi perhatian. Pada langkah membagi kedua ruas dengan koefisien variabel, nah ini yang berbeda dan harus menjadi perhatian anak-anak semua. Jika pembaginya bernilai negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Oke, untuk lebih jelasnya bisa perhatikan contoh 1. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan linier. Nah, ingat lagi penyelesaian itu adalah pengganti dari variabel. Nah, variabelnya P, maka penyelesaiannya adalah tentukan pengganti nilai P. Contoh untuk pertidaksamaannya adalah 3P dikurangi 4 kurang dari 5 untuk P bilangan cacah. Nah, tentukan penyelesaian berarti kita harus menentukan berapa nilai P. Nah, mari bersama-sama disaksikan. Tulis dulu langkah-langkahnya. 3P dikurangi 4 kurang dari 5. Langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier prinsipnya sama pada saat kita melakukan mencari penyelesaian pada materi lalu, yaitu persamaan linier satu variabel. Langkahnya kita pindah ruas. Untuk konstanta kita kelompokkan di ruas kanan. Dikelompokkan dengan konstanta, kemudian yang memuat variabel
kita letakkan di sebelah kiri. Oke, jadi dari 3P dikurangi 4 kurang dari 5, negatif 4-nya kita pindah ke ruas kanan, tandanya berubah. Jadi di ruas kiri menjadi 3P kurang dari 5, kemudian negatif 4 di ruas kiri kita pindah di ruas kanan menjadi positif 4. Penyelesaiannya seperti pada saat kita menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Oke, selanjutnya yang di ruas kiri yang mengandung variabel tetap kita letakkan di ruas kiri. Kita lanjutkan untuk menentukan nilai P kurang dari 9 dibagi 3. P kurang dari 3. Nah, di sini perhatian, tanda pertidaksamaan, tanda kurang dari pertidaksamaan ini tetap karena pembaginya positif. Jadi untuk penyelesaiannya, P kurang dari 3 yaitu 0, 1, dan 2. Oke, bisa diterima untuk anak-anak ya. Kita lanjutkan anak-anak, harus tetap semangat baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari, nah ini bentuk pertidaksamaan 3/4X dikurangi 6 kurang dari atau sama dengan 3/2X ditambah 9/2 untuk X bilangan bulat. Nah, mari dilihat bersama-sama untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, karena kita lihat ada penyebut, ini bentuk pecahan, ya, koefisiennya bentuk pecahan 3/4, 3/2, dan 9/2. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung, maka bentuk pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan bulat, sehingga harus dikalikan dengan FPB dari pecahan tersebut. FPB dari penyebut 4 dan 2 yaitu 4. Kita kalikan masing-masing ruas dengan FPB penyebutnya yaitu 4. Sehingga 4 kali 3/4X menghasilkan 3X. Kemudian perkalian distributif ini 4 kali negatif 6 negatif 24. Tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan mengikuti, dan untuk di ruas kanannya seperti sama di ruas kiri kita lakukan perkalian distributif, masing-masing dikalikan dengan 4, jadi 3/2X dikali 4 sama dengan 6X, kemudian 4 dikali 9/2 sama dengan 18. Ya. Ini akan menghasilkan keseluruhan bilangan bulat, sehingga langkah selanjutnya kita kelompokkan yang memuat variabel. Kita pindah yang berupa konstanta, kita kelompokkan di ruas kanan, yang memuat variabel kita kelompokkan di ruas kiri. Jadi kita pindah suku 6X di ruas kanan, pindah ke ruas kiri menjadi negatif 6X. Setelah itu kita hitung untuk hasil pengurangan 3X dikurangi 6X adalah negatif 3X. Dikurangi kurang dari atau sama dengan 42. Nah, ini jadi perhatian anak-anak semua atau Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, juga Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah yang mengikuti. Nah, pada saat ada koefisien negatif di sini, maka kita balik tanda pertidaksamaannya dengan dibagi negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik sehingga menjadi X lebih dari atau sama dengan 42 per negatif 3. X lebih dari atau sama dengan negatif 14. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 14, negatif 13, negatif 12,
negatif 11, negatif 10, dan seterusnya. Oke anak-anak, bisa diterima yang belajar di sekolah maupun yang berada di rumah. Oke, baik. Ibu Fitri lanjutkan. Sebelum dilanjut Ibu Fitri. Oke, Mas. Ya, kita break dulu sebentar boleh ya? Terima kasih ya, Oke, silakan. nanti kita lanjut lagi dan silakan teman-teman, silakan yang dari tadi di chat. Ibu maaf kepotong gambarnya, maaf kepotong. Oke, sekarang bisa maksimal ya. Bisa maksimal memperhatikan. Mohon maaf ya anak-anak yang materinya. mengikuti. Dan kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Kalau ada latihan soal ikut dijawab gitu ya, ikut dijawab nggak apa-apa. Iya. Nanti kita akan lanjut lagi tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas. On air dilanjutkan. Kita lanjut lagi masih di 95,3 FM Pro 2 Semarang, belajar di RRI bersama dengan Ibu Fitriani SPD dari SMP Negeri 23 Semarang. Silakan Ibu dilanjut lagi sebelum nanti kita di segmen berikutnya. Saya akan coba ini ya, random cek beberapa nama-nama dari adik-adik yang udah gabung di live chat nanti. Tapi sekarang dilanjut dulu materinya Ibu. Iya, terima kasih Mas. Anak-anak masih semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini lagi. Mas sudah kelihatan Mas? Sudah Ibu. Oke, baik kita lanjutkan. Contoh ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari, nah ini lebih kompleks ini ya anak-anak ya, dari anggota himpunan bilangan real, yaitu 3 kali 2x kurangi 3 dikurangi 2 kali 5x ditambah 3 lebih dari 2 kali X dikurangi 6. Nah ini X-nya anggota bilangan real. Ini contoh agak kompleks, tapi tidak usah kecil hati. Bagaimana ini bentuk seperti ini? Oke, mari kita lihat bersama-sama bagaimana menentukan himpunan penyelesaian bentuk pertidaksamaan yang seperti itu. Oke, penyelesaiannya. Nah, kita tulis dahulu soalnya. Nah, seperti biasa kita kalikan distributif 3 kali 2x, kemudian 3 kali negatif 3. Nah, ini bentuk perkalian distributif yang berikutnya, suku berikutnya ini 2 kali 5x. Saya Bu Fitri ulang, negatif 2 kali 5x ditambah negatif 2 kali 3 lebih dari 2 kali x dikurangi 2 kali 6. Baik, nah, hasilnya 3 kali 2x, 6x, kemudian 3 kali negatif 3, negatif 9, dikurangi negatif 2 kali 5x negatif 10x, negatif 2 kali 3 negatif 6, tanda ketidaksamaan lebih dari, kemudian 2 kali x 2x, dan 2 kali negatif 6 negatif 12. Oke, ekuivalen dengan kita kelompokkan. Kita kelompokkan di ruas kiri. Nah, yang memuat variabel x, 6x dan negatif 6x, ini negatif 10x maksudnya. Penyelesaian ini sama pada saat kalian melakukan penyelesaian pada materi persamaan linear satu variabel. Ya, prinsipnya sama, kita kelompokkan yang memuat variabel 6x dan negatif 10x kita kelompokkan. Kemudian yang konstanta negatif 9 dan negatif 6 kita kelompokkan, dan di ruas kanan di sebelah tanda ketidaksamaan masih tetap. Kemudian kita selesaikan 6x dikurangi 10x negatif 4x, selanjutnya ditambah negatif 9 ditambah negatif 6 negatif 15 lebih dari, ini yang di ruas kanan masih tetap
2X dikurangi 12. Langkah selanjutnya, nah, kita pindah konstanta di ruas kiri negatif 15 ini dipindah di ruas kanan, dikelompokkan dengan konstanta yang ada di ruas kanan. Sehingga langkah selanjutnya negatif 4X lebih dari 2X, kemudian hasil penjumlahan konstanta negatif 12 dan 15 sama dengan 3. Langkah selanjutnya masih ada bentuk variabel di ruas kanan. Nah, ini belum selesai. Maka kita kelompokkan. Pindah ke ruas kiri. Nah, menjadi negatif 2X. Sehingga bentuknya negatif 4X dikurangi 2X lebih dari 3. Nah, negatif 4X dikurangi negatif 2X ekuivalen dengan negatif 6X lebih dari 3. Nah, sehingga di sini pembaginya, koefisiennya, bagi dari koefisien adalah negatif, maka tanda ketidaksamaan ini dibalik. X kurang dari 3/6. Disederhanakan, X kurang dari negatif setengah. Jadi, himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan di atas adalah ini dinyatakan menggunakan notasi, ya anak-anak. Iya, karena untuk di daftar satu persatu ini terlalu panjang, ya, maka dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu X sedemikian hingga X kurang dari negatif setengah untuk X bilangan real. Ya, jadi kalau kita berbicara pada bilangan real, nah itu untuk mendaftar anggotanya satu persatu terlalu banyak dan tidak mungkin, maka dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaiannya dinyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Oke, masih semangat untuk anak-anak yang di rumah dan yang maupun belajar di sekolah. Baik, untuk selanjutnya kita lihat contoh keempat. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Nanti yang perlu menjadi perhatian kalian, nanti ada kata-kata kunci itu bentuk pertidaksamaan. Membedakan materi yang sudah kalian pelajari yaitu bentuk persamaan. Oke. Contoh yang keempat. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang yang ukuran lebarnya 3 meter kurang dari panjangnya. Jika panjangnya adalah X meter dan keliling kolam tidak lebih dari 66 meter, tentukan nilai X yang memenuhi, dan B, tentukan juga luas maksimum yang memenuhi. Nah, di sini ada kata kunci bahwa itu pertidaksamaan linier satu variabel adalah ada kata-kata keliling kolam tidak lebih dari 66. Nah, kata-kata tidak lebih kemudian tidak kurang dari itu adalah bentuk-bentuk dari pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, kita lanjutkan. Penasaran ya? Bagaimana ini penyelesaiannya? Kok sepertinya soalnya terlalu panjang. Oke. Nah, penyelesaiannya coba dilihat. Kita misalkan tadi kolam, panjang kolam sama dengan X meter. Nah, apabila lebar kolam 3 meter kurang dari panjangnya, maka kita nyatakan dengan bentuk X dikurangi 3. Nah, kemudian kelilingnya tidak lebih
dari 66 meter. Kita buat bentuk model matematikanya, keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Tadi dinyatakan tidak lebih dari 66 meter. Nah, kata tidak lebih bisa ditulis menggunakan lambang matematis seperti kurang dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya model matematikanya. Nah, 2P, P tadi panjang kolam, kita misalkan dengan X, maka disubstitusikan P diganti dengan X, ditambah 2 kali lebar. Lebar tadi sudah kita buat permodelannya, yaitu panjang 3 meter kurang dari panjangnya, maka X dikurangi 3, kita substitusikan ke ukuran lebarnya, kemudian kurang dari atau sama dengan 66. Berikutnya, kita hitung 2X, kemudian 2X dikurangi 3, bentuk perkalian distributif, jadi 2X dikurangi 6, kurang dari atau sama dengan 66. Oke, selanjutnya kita hitung, kita sederhanakan 2X ditambah 2X 4X, kemudian dikurangi 6, tanda ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan 66. Nah, dari pertemuan yang awal bahwa yang memuat konstanta anak-anak atau angka kita letakkan di ruas kanan tanda ketidaksamaan. Maka tentunya kita memindah negatif 6 ini untuk menyelesaikannya ke ruas kanan. Sehingga langkah selanjutnya 4X dikurangi atau sama dengan 66. Negatif 6-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 66. Jadi nanti ruas kanan 66 ditambah 6. Nah, 4X kurang dari atau sama dengan 72. Sehingga X kurang dari atau sama dengan 72 dikurangi, ulang 72 dibagi 4. X kurang dari atau sama dengan 18. Nah, oke, ini yang harus jadi perhatian. Nah, batasan lain untuk ukuran. Kalau ukuran tentunya kan panjangnya tidak minimal tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus ukuran panjang lebih dari 0 dan lebar juga lebih dari 0. Nah, ini yang harus menjadi perhatian anak-anak semua manakala bertemu dengan soal yang terkait dengan kejadian sehari-hari untuk ukuran panjang dan lebar. Kita perhatikan di sini X lebih dari 0 dan X kurangi 3 lebih dari 0. Nah, tadi ini X di sini adalah permisalan dari panjang kolam itu tadi. X, kemudian lebarnya tadi X kurangi 3 lebih dari 0. Ini mutlak ini ya. Nah, selanjutnya untuk X lebih dari 0 jelas. Nah, untuk X kurangi 3 lebih dari 0, maka hasilnya kita selesaikan tadi untuk pindah ruas, X-nya lebih dari 3. Oke. Bisa diterima anak-anak ya? Kita ilustrasikan dalam garis bilangan. Nah, batas-batasannya tadi di sini 3 dan ini ya 0, 3 dan 18. Nah, pada pertemuan awal untuk pertidaksamaan linear itu batas 18-nya tanda pertidaksamaannya sama dengan, maka di sini batasnya bundaran tertutup. Ya. Untuk 3
tanda ketidaksamaannya tidak ada unsur sama dengan, maka bundarannya berlubang. Artinya 3 di sini tidak ikut. Nah, itu sudah kalian dapatkan di awal pada saat belajar pertidaksamaan linear, batas-batas dari himpunan penyelesaiannya. Dan 0 juga ya, seperti itu. Oke. Pilih yang terdekat dengan 18. Nah, batas kiri yang terdekat dengan 18. Nah, jadi himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan di atas, yaitu lebih dari 3 sampai 18. Nah, lebih dari 3 sampai 18. Begitu ya anak-anak, untuk nilai X yang memenuhi dari contoh kehidupan sehari-hari yang ada di tayangan. Berikutnya, untuk penyelesaian soal yang B, berapa luas kolam maksimum? Oke. Nah, tadi di pembahasan yang A bahwa nilai maksimumnya 18, X sama dengan 18, maka kita substitusikan bahwa pemirsalan tadi ya, tadi lebar maksimum dimisalkan X dikurangi 3. Nah, X tadi adalah panjang maksimum 18 meter, kemudian kita substitusikan X 18, maka lebar maksimum 18 dikurangi 3 sama dengan 15 meter. Sehingga luas maksimum kolam, nah, kolam berbentuk persegi panjang, kita tentukan luas, panjang kali lebar, masukkan nilai panjang maksimum kali lebar maksimum. Nah, kita substitusikan panjangnya 18 dan meter dan lebarnya 15 meter, sehingga didapatkan luas maksimum kolam 240 meter persegi. Demikian anak-anak, tepuk tangan semuanya untuk bisa menyelesaikan, Mas. Nah, ini untuk kehidupan sehari-hari, Mas, mempelajari pertidaksamaan lain juga anak-anak semua. Itu manakala kita melewati jalan tol. Nah, jalan tol itu kan ada rambu-rambu maksimum 100 kilometer. Nah, itu artinya apa? Nah, dengan kita belajar pertidaksamaan linear satu variabel, kita bisa mengambil keputusan. Oh, ternyata batas maksimum berarti kita tidak boleh melewati batas dengan kecepatan 100 km per jam. Apakah boleh kurang dari 100 km per jam? Nah, itu kita sudah bisa menentukan sendiri. Di samping itu, dalam kehidupan sehari-hari juga misalnya ada tayangan, ya, ada tayangan, suatu tayangan ini bisa dilihat oleh anak-anak dengan usia tidak lebih dari sekian, gitu Mas. Maka tentunya kita sudah bisa mengambil keputusan dari materi apa yang sudah kita pelajari, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel ini. Demikian, Mas. Anak-anak sudah bisa diterima? Oke, demikian. Siapkan catatan dan bukunya. Ini untuk tugas latihan mandiri, bisa kalian catat di bukunya. Nanti bisa dibahas bersama. Demikian, Mas. Iya, terima kasih Ibu, luar biasa pagi ini, semangat sekali mengajarnya. Ini teman-teman juga ikut tertular semangatnya tentu di rumah masing-masing ya. Coba ini saya akan random absen yang udah ikutan join di live chat YouTube ya di RRI Semarang. Coba dari Lulu Zahratusita 7E SMPN 23, oke. Hilmi Lutfi Alzaki 7E SMPN 23,
Terus random ya dari Faisal Yafi 7C absen 15. Dinda Zahra Zakaria kelas 7C SMPN 10. Wah, ikut gabung SMP 10 ini. Natalia Anggita Setio Darmayanti 7A SMPN 10 juga. Salsabila Rasya kelas 7H SMP 23. Terus random lagi ya. Dari Sabrina Dama Maulida. Dari Sabrina Dharma Maulida ini SMP 23. Kemudian Cornelius Alfa Fitzi Saputra 7A SMP 10. Next dari Zahra Putri Dewinta SMP 23, Keisha A Zahra Ramadhani SMP 23, Mutia Afrin 7H SMP 23, Davin Oktavino 7A SMP 10. Terus juga banyak sekali ini ya. Alvina Fauzia udah tadi. Muhammad Dai Saputra SMPN 23, Arjuna Anggasyah Putra SMP 23, Galang Wahyu Ardianto SMP 10 dan banyak yang lain. Ini ternyata memang disimak sama teman-teman ini baik di SMP 23 ataupun di SMP yang lain, Ibu. Iya. Jadi demikian ya, sekali lagi Ibu Fitri terima kasih sekali untuk hari ini, Bu. Salam untuk rekan-rekan guru yang lain dan sehat. Iya selalu, Mas, Bu. Iya, salam sehat semua ya Mas ya. Iya, demikian sahabat kreatif belajar di RRI kali ini. Jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai jam 11 ini ada program spesial di seluruh RRI di Indonesia, belajar di RRI ya. Dan mungkin Ibu ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Iya, oke anak-anak, untuk pembelajaran pertidaksamaan linear satu variabel ini tentunya yang pertama kalian pasti sudah bisa menentukan penyelesaian, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua bisa membuat model matematika dari kehidupan sehari-hari dalam bentuk pertidaksamaan linear sekaligus mencari penyelesaiannya. Begitu, dan selanjutnya tentunya dalam kehidupan sehari-hari penerapannya kalian bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Artinya seperti contoh tadi, manakala tayangan di usia maksimal sekian harus melalui rambu-rambu lintas yang tidak boleh dilalui. Nah, itu keputusan-keputusan itu tentunya didukung dengan bagaimana kita baik di dalam mempelajari materi pertidaksamaan linear satu variabel. Dan tentunya lagi pesan Ibu Fitri, tetapkan langkah untuk terus meraih cita-cita dan prestasi yang ada. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tugas latihan mandiri bisa diselesaikan lewat chat atau di WA. Ya Mas ya, begitu Mas? Mungkin. Iya, sekali lagi terima kasih Bu Fitri. Demikian belajar di RRI kali ini. Kelas selesai. Kelas selesai. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Raudo FM. Suara Kreativitas.